Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fatika Loberta dengan NIM 415230182. Di sini saya akan menjelaskan ujian tengah semester mata kuliah NLP yang materinya itu TF-IDF, Term Frequency Inverse Document Frequency. Nah, lanjut di soal nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan TF-IDF dan uraikan konsep aljabar linier, konsep statistik, dan konsep probabilitas yang dipergunakan dalam algoritma TF-IDF. Nah, selanjutnya, apa itu TF-IDF? Term Frequency Inverse Document Frequency. TF-IDF adalah algoritma numerik yang digunakan dalam Natural Language Processing (NLP) dan temu balik informasi untuk mengukur seberapa penting sebuah kata term dalam suatu dokumen relatif terhadap sekumpulan dokumen korpus. Tujuannya itu memberikan bobot tinggi pada kata yang sering muncul di satu dokumen tertentu tapi jarang muncul di dokumen lain dalam korpus. Komponennya secara sederhana, TF-IDF digunakan untuk mengukur seberapa penting atau relevan suatu kata di dalam sebuah dokumen spesifik relatif terhadap sekumpulan dokumen disebut korpus. TF, Term Frequency, yaitu mengukur seberapa sering sebuah kata muncul di dalam satu dokumen. Semakin sering muncul, nilainya semakin tinggi. Yang kedua itu IDF, Inversive Document Frequency, yaitu mengukur seberapa angka kata tersebut di seluruh korpus. Kata-kata umum seperti yang, dan, di akan diberi bobot rendah, sementara kata-kata yang unik dan informatif akan diberi bobot tinggi. Meskipun rumusnya terlihat sederhana, TF-IDF berdiri di atas pilar matematika yang kokoh. Berikut adalah uraian konsep aljabar linier, statistik, dan probabilitas yang dipergunakan di dalamnya. Yang pertama itu konsep aljabar linier dalam TF-IDF. Aljabar linier digunakan untuk mentransformasikan teks mentah menjadi representasi numerik yang bisa dipahami oleh komputer, serta untuk mengukur kemiripan antar dokumen. Yang pertama itu ada vektor ruang, vektor space model. TF-IDF mengubah teks yang tidak terstruktur menjadi vektor numerik. Jika kita memiliki 10.000 kosakata unik dalam korpus, tiap dokumen akan direpresentasikan sebagai vektor berdimensi 10.000. Yang kedua ada matriks term dokumen, yaitu seluruh korpus direpresentasikan sebagai matriks di mana baris adalah kata dan kolom adalah dokumen. Yang kedua itu ada normalisasi. Yang ketiga itu adalah normalisasi L2 normalization, sering diterapkan pada hasil akhir TF-IDF. Untuk menyamakan panjang dokumen ini memastikan dokumen panjang tidak mendapatkan bobot yang secara tidak adil lebih tinggi. Yang terakhir itu nomor 4, ada operasi perkalian titik, dot product, dan cosine similarity untuk membandingkan kemiripan antara dua dokumen atau antara dokumen dengan query pencarian. Aljabar linier menyediakan konsep cosine similarity. Konsep ini menghitung kosinus sudut antara dua vektor dokumen jika sudutnya 0 derajat 0,0, nilai cosine sama dengan 1, berarti dokumen tersebut identik. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada konsep statistik dalam TF-IDF. Statistik deskriptif adalah inti dari perhitungan bobot TF-IDF itu sendiri, karena algoritma ini mengandalkan perhitungan frekuensi dan distribusi data, yaitu kata. Yang pertama ada frekuensi raw count. Secara statistik, menghitung kemunculan kata mentah raw count bisa bias jika panjang dokumen berbeda. Dokumen yang panjang tentu memiliki jumlah kata yang lebih banyak. Dasar dari TF adalah perhitungan statistik sederhana, yaitu berapa kali kata T muncul di dokumen D. Yang kedua itu ada ukuran tendensi pusat atau penyebaran, yaitu IDF menggunakan jumlah dokumen sebagai basis statistik untuk melihat seberapa tersebar sebuah kata di seluruh korpus. Yang ketiga itu stop word elimination.
yaitu secara statistik membuang kata yang frekuensinya terlalu tinggi namun tidak informatif seperti kata sambung untuk meningkatkan kualitas pembobotan. Yang terakhir itu nomor 4 yaitu distribusi frekuensi kebalikannya. Secara statistik, kita ingin melihat variabilitas kata di seluruh populasi korpus. Jika satu kata muncul di semua dokumen, varians informasi dari kata tersebut rendah, tidak diskriminatif. Rumus IDF menggunakan logaritma berbasis statistik untuk meredam nilai populasi yang besar. Selanjutnya, yang nomor 3 itu ada konsep probabilitas dalam TF-IDF. Meskipun TF-IDF sering dilihat sebagai model heuristik skor berbasis aturan, algoritma ini memiliki pembenaran teoritis yang kuat dari sudut pandang probabilitas, khususnya model probabilistik klasik seperti naive Bayes. Yang pertama ada probabilitas kemunculan kata. Nilai TF sebenarnya dapat diinterpretasikan sebagai estimasi probabilitas bahwa kata T terpilih secara acak saat kita mengambil satu kata dari dokumen D. IDF mengasumsikan bahwa probabilitas suatu kata muncul di seluruh korpus secara merata. Jika sebuah kata memiliki probabilitas tinggi muncul di banyak dokumen, kata tersebut memiliki informasi yang rendah, informative value rendah. Yang kedua, itu ada logaritma scaling. IDF menggunakan fungsi log untuk meredam dampak kata-kata yang muncul terlalu sering. Jika kata muncul di semua dokumen sehingga kata tersebut memiliki probabilitas informatif rendah. Yang terakhir, itu nomor 3, informasi kejutan. Information Theory and Xenon Entropy. Konsep IDF sangat erat kaitannya dengan teori probabilitas dan informasi Claude Shannon. Dalam teori informasi, semakin kecil probabilitas suatu kejadian terjadi, semakin tinggi informasi atau kejutan substansial yang dibawanya. Jika P buka kurung T tutup kurung adalah probabilitas sebuah dokumen acak mengandung kata T. Nah, selanjutnya saya ada sedikit contoh. Nah, contoh print TF IDF return frequency inverse dokumen frequency. Print TF IDF ukuran kepentingan kata dalam dokumen import mat. Dokumennya itu ada kucing makan ikan segar, ikan enak, anjing makan tulang besar, tulang enak. Kucing dan anjing adalah hewan peliharaan, ikan segar dijual di pasar ikan. Nah, kita lihat variabelnya. Bentar. Nah, di sini listnya itu ada 4. Ini ada 4. Terus ininya itu 3. Nah, di dokumennya itu list dokumennya itu ada 4. Yang pertama itu ada dokumen 1 ada kucing makan ikan segar, ikan enak. Di dokumen 2 anjing makan tulang besar, tulang enak. Yang di dokumen 3 itu ada kucing dan anjing adalah hewan peliharaan, dan dokumen 4 ikan segar dijual di pasar. Nah, kita next saja ya.
Selanjutnya ini ada for I, D, in, enumerate dokumen, printf, D, if, ditambah 1, D, tf term frequency, print term frequency, printf, buka kurung T, koma, D, tutup kurung sama dengan count, buka kurung T, in D, tutup kurung, atau total words in D, Nah, di sini dokumennya anjing makan tulang besar, tulang enak. Tokennya itu ada 6. Terus TF-nya itu ada 5. Stringnya itu adalah anjing. Sebentar, stringnya itu ada ada anjing, terus anjing makan lagi tulang lagi besar lagi tulang lagi enak anjing makan tulang besar enak. Nah, jadi enak itu ada 3. Nah, selanjutnya itu ada def, compute, tf doc, tokens sama dengan doc, untuk split, buka kurung tutup kurung, tf sama dengan for t in tokens, tf t sama dengan tf get t, 0 tambah 1 for t in tf t sama dengan len tokens return tf A sama dengan for I, DN enumerate dokumen TF compute TFD. Sebentar. Nah, ini ada lokal satunya itu anjing, 0,1666666 sekian. Nah, sebentar. Anjing besar. Makan
Nah, di sini hasilnya dokumen 1 top TF sama dengan ikan, 0,333, kucing, 0,0167, makan 0,167. Nah, di dokumen 2 ini ada top TF sama dengan tulang, 0,333, terus anjing, 0,167, makan, 0,167. Selanjutnya ada di dokumen 3 yaitu ada top TF kucing, 0,167 dan 0,167, anjing ada di 0,167 dan dokumen 4 top TF ikan, 0,333, segar 0,167, dijual 0,167. Nah, IDF inverse document frequency IDF T sama dengan long M dibagi DF buka kurung T tutup kurung. Sebentar. Nah, sekian presentasi yang saya jelaskan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.